Di tengah kekacauan politik di wilayah Mediterania, Kartago melejit bagai sebuah karunia. Tepatnya pada tahun 814 sebelum Masehi, kota dagang ini berkembang pesat menyaingi kekaisaran Romawi. Kekayaan yang berasal dari sektor perdagangan cukup untuk membentuk puluhan ribu pasukan perang. Hingga pada puncaknya, wilayah Kartago membentang dari selatan Spanyol sampai daratan Persia. Namun, di balik kisah kejayaannya, ternyata Kartago menyimpan rapat sebuah rahasia. Rahasia kelam sebuah bangsa yang meliputi pengorbanan manusia. Situs Topet Salombon namanya. Tempat sakral yang menjadi saksi bisu ribuan bayi tak bernyawa. Dari sekitar 20.000 kendi yang berhasil ditemukan, semua isinya adalah bayi, manusia, dan hewan persembahan. Dan yang masih mengganjal, pemujaan ini ditunjukkan kepada Dewa Baal. Lalu siapakah sebenarnya Dewa Baal ini? Dan apakah benar adanya ritual pengorbanan bayi manusia? Apa tujuan sebenarnya dari pengorbanan ini? Simak selengkapnya akan kami ungkap dari sudut pandang supranatural. Sama Detektif Astral. Halo semuanya, selamat datang di Detektif Astral, mengungkap hal misterius dengan cara khusus. Dan kembali lagi bersama kita di episode spesial Timur Tengah. Karena lagi Ramadan, kayaknya asiknya kita ngebahas tentang daerah-daerah di Timur Tengah. Nah, balik lagi bersama Bro Willy. Ada juga Jesselyn dan juga ada gue Bo hari ini sebagai host. Dan seperti konten kita sebelumnya, kita udah melakukan flash scanning atau live scanning juga ya. Kemarin secara singkat doang. Dan akhirnya kita dari komen-komen The Clients juga kami memutuskan untuk perjalanan pertama kita akan ke kota Katargo atau Carthage. Gimana ngomongnya? Harusnya sih kalau bahasa Inggrisnya Carthage ya. Carthage. Yeah. Oke. Kalau di Indonesia namanya Katargo. Kartago. Kata siapa, Go? Jokes gue diambil. Itu bukannya merek baju ya? Hah, yang mana? Merek baju brand dari US. Ya ampun, brand aku biasanya brand itu. Brand-brand pasar minggu gitu kan. Iya, kok nggak nyambung Aku mah sih? pakainya Eiger. Maksudku Carhartt. Oh, coba gua nggak tahu. Mohon maaf, paling mahal Uniqlo yang gua punya. Pak, Carhartt ya? Bacanya nggak tahu juga sih. Carhartt. Correct Aku me if I'm tahu wrong. tuh ituannya apa? Judulnya atau apa? Bukan apa namanya? Kata-katanya, logonya gitu. Bukan logo. Tagline ya. Apa namanya? Carhartt. Kayaknya ya. Make you hard. Oke, lanjut. Oke, kita balik ke Kartago ini. Jadi Kartago ini sebenarnya sempat kemarin di scanning sama Bro Will ya. Mungkin gua akan coba review lagi tentang Kartago ini. Jadi waktu kemarin anak-anak mendapatkan sebuah hasil kayak di sana ini ada kelompok iblis dengan energi terkuatnya itu di Katedral Saint Louis-nya ya kalau nggak salah. Serta juga ada sosok Baal yang disembah oleh penduduk Carthage sudah lama pergi dari tempat ini. Nah, selanjutnya juga ada penduduk yang melakukan pengorbanan anak kecil yang sangat khusyuk melakukan penyembahan kepada Baal. Nah, selain itu juga menurut keterangan Harka ya, iblis yang berdiam di Carthage ini akan terkejut jika dia tiba-tiba datang ke sana. Wow gitu kan. Karena memang belum disentuh ya sama manusia pada saat itu. Maksudnya manusia sejenis kayak mereka gini lah. Sampai sekarang.
Dan namun ada beberapa nih yang istilahnya pertanyaan yang belum terjawab di Kartago ini. Yang pertama ada, apakah sosok Baal yang disembah sama dengan sosok Baal dalam demonologi? Bisa jadi kayak nama sama tapi ternyata entitas berbeda gitu kan. Karena dari patung-patungnya, ini kan ada patung-patungnya, itu tuh berbeda dengan kayak apa ya, Baal demonologi yang selama ini kita tahu. Tapi dari segi ritualnya kok hampir-hampir mirip gitu kan, penyembahan anak kecil dan lain-lain. Nah itu sih yang menjadi salah satu tujuan kita juga. Sebenarnya Baal yang dipuja ini Baal yang mana? Apakah pada masa lalu itu Baal pada masa lalu itu dia memakai cara atau manipulasinya itu adalah berbentuk manusia gitu kan ya. Bisa jadi, who knows, atau kayak gimana. Karena mungkin di era-era tersebut demonologi itu belum ke daerah Timur Tengah ini gitu kan. Karena kalau balik lagi ke sejarah, ini tuh era 841 sebelum Masehi yang dimana memiliki keyakinan 841 sebelum Masehi, yang dimana era waktu ini tuh dulu kepercayaannya apa, Go? Kalau warga di sana sih ada kepercayaan apa namanya, Poloteisme. Oke. Polo atau poli? Politeisme. Nanti akan gue jelasin politeisme apa. Dan lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana awal mula penduduk Kartago ini menyembah Baal gitu kan. Walaupun bisa dibilang kayaknya ini terapan juga ya, bukan mereka yang buat di situ ya kayaknya ya. Karena kalau nggak salah dari timeline sejarah juga, agama-agama kayak Polikarpus, bukan? Politeisme ini nih ternyata udah lama sebelum era-era di 814 itu. Dari nenek moyang mereka. Dari nenek moyang ya, animisme dinamisme lah kurang lebih. Nah, apakah yang diberikan oleh iblis ini nih pertanyaan selanjutnya ya? Apakah yang diberikan oleh iblis kepada masyarakat setelah melakukan pengorbanan anak gitu kan? Apa nih yang diberikan gitu kan sama mereka? Walaupun sebenarnya kemarin kita ada dua pilihan, antara ke Kartago atau Carthage ini atau ke Baalbek, kota Baalbek yang ada di Lebanon gitu kan. Tapi Baalbek ini, Lebanon sendiri ini timelinenya lebih lama lagi ya kan. Kayaknya udah hampir-hampir di era 2000 sebelum Masehi ya? Apa 3000? 3000 sebelum Masehi. Kita ke Kartago aja dulu lah ya, baru kita masuk ke daerah Baalbek tadi. Dan jadi bagaimana nih setelah scanning lebih jelas lagi nih tentang perubahan energi di sana nih, menurut Bro Will dan Jesslyn gimana? Karena kan kita melakukan deep scanning lagi ya tadi sebelum konten juga soal kota Kartago ini. Untuk first impression yang kalian dapat apa? Yang terbaru. Nah ini sebenarnya menu utama sih, Bo. Alih-alih first impressions, gue muncul dengan sebuah hipotesa. Feeling gue, lu tahu 10 tulah Mesir kan? Baik di Al-Quran ataupun di Alkitab ada. Nah, per pengalaman anomali waktu itu belum ada DA, tapi sampai sekarang juga masih sama. Itu tuh kerjaannya level malaikat. Hanya level malaikat yang bisa mengerjakan 10 tulah Mesir itu. Terutama yang level ke-10 tuh, yang semua anak laki Mesir meninggal, mati, diambil nyawanya. Nah, berbicara mengenai hubungan dengan hipotesa gue adalah, kok ada ya sekitar berapa 3000 tahun sebelum Masehi atau waktu-waktu zaman Mesir dan tulah Mesir itu terjadi, ada bangsa-bangsa yang dewa-dewanya kiblatnya vibrasinya kiri banget. Ada bangsa-bangsa yang kiblat vibrasi nama dewa-dewanya kanan banget. Seperti misalnya Romawi. Itu dan tim kreatif Romawi dan Greek, Yunani ya. Itu nama dewa-dewanya seperti Zeus, Jupiter, Apollo dan yang lain-lain. Berasanya tuh vibrasinya kanan alias angel. Which is angel pernah melakukan yang 10 tulah Mesir itu per pengalaman gue ya. Tapi ada juga bangsa-bangsa yang kok kiblatnya kiri banget. Kayak Baal, Mammon, Behemoth dan yang lain-lain. Ini kok bisa ada begini? Ada apa? Nah jadi first impression gue seru dan kayaknya kita bakal mendalami sebuah chapter di sejarah di mana mungkin angel dan iblis itu masih lebih banyak intervensinya secara fisikal ke dunia manusia dibanding sekarang. Itu first impressionnya. Karena gue kerasa deket nih sama zaman-zamannya. Bahkan Bo, ini tadi gue belum kasih tahu ke Jesslyn. Sebenarnya dari tadi gue udah ngerasain ada presensi kayaknya fallen angel. Gue nggak mau kasih tahu namanya. Dari tadi tuh kayak siap ngikut, kayak kalau dia pengen aja ngikut konten. Gue doa gini as usual,
tunjukkan kebenaran, dia gini, kamu ngeliat nggak? Tunggu ya. Aduh, tapi kalau aku sebut namanya ntar keburu tahu kubu kiri. Ya udah jangan. Dibilang jangan dulu. Mendingan jangan. Nanti begitu sempet gue sebut namanya deh. Bentuknya tuh nggak tahu Jesslyn nanti sama atau nggak putih sama sekali, tapi dia agak butek tapi bawa pedang. Ini Angel sih. Gue rasa dia Fallen. Itu Angel dari mana? Gue doain terus. Dia pakai pedangnya gini, dia nggak tersiksa tapi kayak dia, oke, gue salah gitu. Tapi dia nggak berada di pihak yang pengen menyengsarakan atau menipu, enggak. Dia seakan-akan kayak pengen ikut kita ngonten to redeem, bukan to redeem, untuk redemption apa bahasa Indonesianya? Penebusan atau ya seakan-akan. Baru itu gue mesti dipancing-pancing lagi nih. Oke. Nah, tapi kalau dari Jesslyn gimana? Kamu merasakan apa nih untuk first impression kita lagi di kota Kartago ini? Kartago. Sebenarnya hampir mirip sama yang kemarin di Saint Louis Cathedral ini. Aku ngerasa memang iblis-iblis tua yang ada di dalam. Jadi kalau kita ke sana, ya kita namanya udah kayak ke kandang macan gitu ibaratnya. Okay. Gimana? Tunjukin ke kamera close up. Lanjut. Oke, lanjut ya. Terus aku tadi sempat ngecek Tofet, tempat belanja kesukaannya Kabo, Solombo. Oh, Solombo. Ya, Tofet Solombo. Ada apa dengan di Tofet itu? Terutama di gambar yang ini. Yang ada di sini. Yang ada di sini. Itu kerasa orang berdoa, terus ada sinar putih kerasanya masuk gitu. Ke intuisi mereka atau kemana? Apa ke kayak terhubung itu? Gitu, Kabo. Terhubung. Jadi antara si manusia dengan yang dari atas. I see. Kayak gitu. Ini tuh kayak dianggap sangat sakral ya. Tuh, lu tanya first impression kan? Ingat nggak di episode kita yang sebelumnya, Arka yang sebelah gua aja, yang nggak tahu siapa namanya, dibilang, gila, kalian baru membahas Carthage and Baalbek aja, Arkanya berasa kayak gimana ya, kayak ada reaksi ke badannya. Energi apa nih yang mampu mengakses Arka sampai Arkanya annoyed gitu loh. Berarti kan bukan sembarangan. Barusan Fallen Angela juga pas gua nge-scan ini. Nge-scan apa lo? Tofet Solombo, dia kayak gitu, kayak ini berarti something else sih. Baik Fallen Angel dan Arka, dua-duanya nggak kebal terhadap energi sejarah situs-situs ini. Nah, iya Kawil, ini Tofet Solombo cukup menarik untuk diteliti. Terus ada energi kesedihan juga, Kabo, di sini. Jadi selain tempat itu sakral, terus lebih ke diri dengan alam, dan ada unsur kesedihan, itu yang aku berasa. Oke. Tapi yang apa ya, yang mengulik rasa penasaran gue adalah kenapa di era-era sebelum Masehi ini ya 800-an mungkin agak berkurang, tapi gue nggak tahu. Seperti yang Jesslyn bilang tadi, terdapat sebuah sinar dan rasanya itu sakral banget. Kenapa interaksi antara dunia astral, antara kanan ataupun kiri, kayak lebih berasa dampak fisiknya pada era zaman dulu. Dan di era zaman sekarang itu tuh udah lebih cuma orang tertentu doang yang bisa ngerasain. Paham gak maksud gue? Itu sih tanda tanya besar yang bisa dibilang mengawali konten kita di Timur Tengah ini. Kan sebenarnya itu kan. Bentar, kok ini bau kematian ya? Tim kreatif di mana? Tofet. Ya, iya jelas. Di situ kan. Ini kuburan atau apa? Iya. Pengorbanan anak-anak itu. Iya. Jadi dari pengorbanan anak itu dikumpulkan di situ ya? Iya. Kendi gitu kan? Iya, di kendi. Betul. Aku tadi cium ash, kayak bau orang mati. Kayak gitu rasanya baunya. Bau seger, bau bangke, atau bau enggak, ash? Enggak. Bau abu. Bau abu. Oke. Bau abu. Udah cukup first impression dari kalian? Gue pengen coba manggil Samon lagi, tapi kok kayak belum dapat intuisinya.
Satu itu, kedua kok kayak belum timing ya, takut salah langkah. Samon kan di Baalbek bro Will. Iya, tapi ini kan namanya yang di Topet Solombo persembahan kepada Baal Hamon dan Tanit. Nah, ingat gak waktu kita konten sebelumnya kan gue bilang namaku bukan Baal, Samon katanya, inget gak? Tapi itu di Baalbek apa di itu sih? Gak inget gue. Di Baalbek. Dewanya kan Baal-Baal juga kan? Sama. Dewanya sama. Iya. Dewa Baal. Nah ini gue nyari Samon kok gak ada ya. Oh, linknya hilang bro Will. Ntar gue tanya Valen aja deh. Oke, lanjut ke Jesslyn dulu ya. nggak usah dulu, nggak usah. Nanti aja itu yang Oke. aku dapat bisikan. Mungkin sembari mereka mencari lagi atau scanning lagi, gue mau ngasih tau sejarah singkat aja. Jadi yang seperti gue bilang di awal, kota ini tuh berdiri sejak tahun 814 sebelum Masehi, yang dimana dibangun oleh koloni bangsa Fenisia yang berasal dari kota dagang Tyre di Lebanon. Nah, bernama Putri Dido nih, putri kota Tyre yang melarikan diri setelah saudaranya melakukan kudeta. Jadi ini beliau dan pengikut setianya membangun kota serta sistem sosial di Kartago ini. Dan awalnya kota ini tuh sebatas koloni dagang aja yang menjembatani perdagangan timur dan barat Mediterania kolonialisme dari Tyre. Nah, namun setelah kota Tyre direbut oleh Kekaisaran Persia, Kartago ini mulai berkembang dan memperluas wilayahnya dengan menguasai beberapa kota besar di sekitar. Dan Kartago dengan kekayaannya mampu membuat pasukan militer selevel Kekaisaran Romawi. Gokil sih. Dan mencapai puncak kejayaannya di abad keempat hingga ke abad ketiga sebelum Masehi. Wow, beda seabad ya. Lumayan ya, 100 tahunan ya kalau kayak gitu ya. Mereka berjaya ya. Yes. Gini, aku mau nanya validasi ke kamu. Kamu berasa kayak kubu kirinya tuh hilang semua, berasa nggak? Iya. Kayak they were there, jejaknya ada, trace energinya ada, footprintsnya ada, but they're gone gitu. Kayak seakan-akan mereka hilang aja dari existence, tapi ada. Tunggu. Berasanya gitu nggak? Tapi untuk sementara Kawil, aku ngerasa kayak gitu. Nggak, tapi Iya ya, per sekarang iya. Tapi kalau kita datang ke sana, aku rasa mereka tahu sih. soalnya dibocorin sama Fallen ini. Oh, dibocorin. Iya, katanya iblis-iblis yang kamu maksud tadi itu, mereka iblis lama. Mereka udah nggak ada urusannya sama dunia ini. Aku sambil nyatet ya. They retired. Mereka memisahkan diri di dimensi mereka sendiri, makanya nggak kedetect. Technically mereka return ke dimensi mereka, tapi bukan yang kayaknya dimensi penyiksaan human loh, bukan dunia gelap ya, dimensi iblis. Kayaknya bukan itu. Ini kayak mereka balik lagi aja ke home-nya mereka, wherever that is. I don't know. Jadi ngebocorin itu maksudnya si Fallen itu atau ada yang lain yang ngebocorin? Apa si Bintang Samon utara itu? lagi. Ini kita udah mainannya di luar bumi lagi. Pantasan gue nggak bisa ngerasa iblis-iblis selama itu. Don't go. Oke. Don't go there katanya. Maksudnya di bintang utara gimana maksudnya bro? Waktu itu Samon terhubung gue kan. Hmm. I think Samon dan Gang yang iblis para lama itu, nggak tahu Baal ya, nggak tahu ya. Samar-samar kayak ada opening connection. Tapi anyway, kayaknya mereka balik ke home-nya mereka, which is di dimensi bintang utara. Gue nggak ngerti apa artinya. Bintang utara tuh kemarin siapa kok? Iblisnya? Asmo. Ya kan sesama premium. Iya. Aku tidak bisa menemani kamu ke sana, kata Fallen-nya. Karena aku nggak berkuasa apa-apa kalau aku ke sana, katanya. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke deduksi, segmen deduksi. Nah, sebenarnya di kota Kartago ini banyak banget sebenarnya situs-situs yang masih ada sampai sekarang gitu kan. Salah satunya ada di Birsira Hill. Terus juga ada Antonine Baths juga tempat mandinya, Topet Solombo, dan juga ada Saint Louis Cathedral. Tapi ternyata dari anak-anak sendiri setelah scanning dan lain-lain, tempat yang energinya paling berasa itu di Topet Solombo dan juga Saint Louis Cathedral. Jadi kita langsung fokus ke dua tempat itu aja. Katedral. Gereja. Kurang lebih seperti itu. Nah, tapi sebelum gue lanjut lebih dalam lagi, gue mau ngasih tau ada sistem-sistem agama dulu nih yang ada di Kartago pada eranya ya. Jadi pertama itu tadi yang dibilang sama Virgo di awal, itu ada politisme atau menyembah banyak dewa. Kartago mengadopsi agama dari bangsa Venesia ternyata, dengan banyaknya dewa yang mengatur berbagai aspek kehidupan. Yang kita tahu ya, ada dewa kesuburan, ada dewa perang, dewa dan lain-lain, banyak banget lah. Jadi nggak berfokus ke satu ketuhanan gitu kan, sang sumber gitu kan istilahnya. Nah tapi ada dewa utama juga, yaitu adalah
Baal Hamon gitu. Nah, Baal Hamon ini memiliki ya dianggapnya adalah dewa kesuburan, perlindungan, penguasa langit. Seperti itu. Nah, dewa utama gak hanya Baal Hamon juga, namanya doang dewa utama. Ternyata ada lagi nih, dewa yang paling besar kali ya, yaitu adalah Tanit. Tanit ini adalah dewi ibu kesuburan juga ternyata, dan pelindung kota, dan sering disembah bersama Baal Hamon gitu. Nah, dari tempat ibadah juga yang seperti gue bilang tadi, ternyata itu tempat ibadahnya paling banyak ada di Topet Salombo, situs pemujaan dan kemungkinan tempat pengorbanan anak-anak atau hewan, karena itu termasuk dalam ritual mereka, tanda kutip. Terus ada kuil di Birsa, itu adalah pusat ibadah utama di kota Kartago. Dan ritual persembahan seperti yang udah gue ceritain tadi ya. Dan itulah yang akan kita coba kulik. Itu kurang lebih sih dari sistem agamanya nih. Kira-kira apakah betul juga nih, dan bagaimana nih dari teman-teman setelah mendeduksi lebih dalam lagi soal Topet ini dan juga si siapa nih? Saint Louis Cathedral. Wah, ini si Fallen ini dia berbuat dosanya fatal nih. Setiap kali gue Jesslyn Caris, tolong bantu aku ya, ini hal baru soalnya. Gue berhubungan dengan Fallen yang sebenarnya dia tahu akan kesalahannya tapi dosanya terlalu fatal. Sehingga tiap kali gue doa kesannya kayak dimensi dunia gelap yang ya udahlah ya, ini the client sudah tahu kita halu nggak halu bodo amat. Tiap kali gue doa itu tuh gue ngeliat kayak dia tuh kesambar petir. Terus kayak buar, hancur, kesannya hancur. Terus kayak sadar lagi tapi kesiksa banget. Gue bilang, kamu melakukan apa sampai baru doa aja kok separah ini hukumannya kan. Dulu aku sempat melanggar batas. Aku menjadi manusia dan aku berinteraksi bersama manusia. Wah, parah, fatal sih. Kayak ini, kayak siapa Jess? Abigail. Bukan Nephilim kan bangsanya. Abigail. Itunya malaikatnya siapa? Sephilim. Bukan yang kita anomali pernah itu. Abigail. Samyaza. Oh, Samyaza. Oke. Ya, kata dia kayak seperti Samyaza, tapi beda zaman. Makanya tadi tiba-tiba ada, sorry agak out of topic ya, tapi kita ngalir aja ya. Arkanya bilang, saudara, ke siapa sih Fallen, kamu nggak dalam kondisi untuk ikut fight or whatsoever. Begini saja kamu sudah seperti ini. Ini baru loh, gue belum pernah nemu Fallen sampai dihukumnya sepak dong jatuhnya. Dia tuh pengen penebusan, pengen kayak balik ke Tuhan, tapi dia nggak tahu caranya gimana. Nemu consciousness gue, dia naruh hope, berharap. Tapi kayaknya kubu kanan tetap sepertinya belum berkenan. Tapi dia pengen terus maksa, kasihan sih. Ya dia dosa tapi dia juga jangan, katanya kubu kanan. Dia belum waktunya untuk membantu kalian. Tapi ya sayang, padahal dapat. Udahlah, gue nggak berani ngelanggar kubu kanan deh. Padahal tadi udah ada. Udah ada apa? Udah siap bantu. Lah kalau bantu kenapa dengan doa? Maksudnya kan lu gue bisa kan terus-terusan kayak ya Tuhan tunjukkanlah kebenaran. Tiap kali gue doa gitu, jeder dia kesambar petir. Kasian loh. Out of topic tapi ya udahlah, gue terpaksa berusaha sendiri nyari. Dia udah mau siap bilang ini begini. Nah, yang ngasih tahu bahwa iblis-iblis yang tadi pulang terputus koneksinya dengan dimensi manusia tuh ya si Fallen ini. Makanya gue tahu Samon dan kawan-kawan pada return home semua tuh ya. Mereka iblis-iblis legenda lama yang sebenarnya sudah malas berinteraksi lagi katanya. Dengan tuh dia ngomong aja kayak nggak boleh. Kubu kanan nggak mengizinkan si Fallen ini sedikit pun bantu gue. Ya udahlah. Ya udah Tuhan atau dia ada ya. Bisa memperkenalkan nggak dia dengan orang yang atau entitas yang bisa. Lo gila, lo mau dia disiksa lagi. Gue cuma bisa bilang namanya aja sih. Jangan Willy. Jancok. Jangan katanya jangan. Kata Keris. Gue kira jancok. Kasihan sih. Ini dia kayak dia udah nothing tulus. Dia mau ngomong apa, dia disamber, gue rela. Yang penting gue nebus deh. Ini dia hopeless, dia udah despair sih. Udah frustasi dia. Nanti aku cari cara lain ya. For now, dia ini gak sih warnanya ada hitam ada merahnya. Butek. Tapi sayap malaikatnya tuh sayap malaikat banget. Dan pedangnya ada. Merahnya di bagian mana, Jess? I don't know. Tadi aku sempat ngelihat ada
ada entitas warnanya hitam, terus tapi ada merahnya. Ya belum tentu dia sih, bisa jadi demon. Ya. Oke. Nih aku tulis namanya di sini aja ya. Kamu coba panggil dalam Bentar. hati. Ini Jess namanya. Aku nggak mau sebut lantang, tapi ini namanya. Oh, Panggil dalam hati. Oke. Jangan disebut. Bisa nggak? Enggak, jangan dulu deh. Nggak, maksudnya kelihatan nggak dia terengah-engah gitu, kayak dia powernya Bantu validasi 1 aja. dari 10, tapi dia kayak niatnya tulus, cuma tuh kebukanan nggak mengizinkan. Ya aku nggak bisa melangkahi kubu Tuhan, tapi kasihan sih. Kamu panggil dalam hati, bener Enggak, nggak? aku takut salah. Soalnya gini. Tadi aku ngeliat ada entitas yang bentuknya tuh, aku bingung ini tuh antara fallen atau demon. Tapi dia bertanduk. Yang ini nggak mungkin bertanduk kan? Enggak. Bukan. Itu bukan aku yang Iya, bertanduk. makanya. Aku Kasih soalnya linknya, terus-terusan ngeliat dia. Coba kasih linknya. Dia gini nih tangan. Udah dengan sisa-sisa tenaga dia kayak strength. Oh, dia mah angel banget. Kalau Fallen ini, ya agak corrupted ya. Corrupted kan. Dia tuh corrupted. kayak dengan sisa tenaga kayak ke Jesslyn, kayak biar kamu tahu aku siapa Iya, gitu iya, iya, katanya. iya. Thank you. Lu bisa tahu nggak dia di era berapa tuh dia Duh, ngelanggarnya? Kasian banget ini. Agak nggak jelas sih. Tapi Agak nggak lama jelas. banget loh. Lama, iya. Sebelum Masehi kah apa sesudah? Rambutnya panjang ya, Kawil ya. Kayak patung-patung Yunani yang Iya, iya, kayak patung-patung Yunani yang kayak Zeus gitu, tapi ini ya dia. Enggak, aku nggak akan ngelaporin. Dia Berotot takut kamu. banget kita nyebut nama-nama semua astralku, bukan dia takut, bukan takut karena dia iblis ya. Karena apapun yang gua ngomong atau doa itu bisa backfire dia. Kayak film Alice in Borderland yang nggak ada apa-apa tiba-tiba gitu sama. Si ini juga kasihan banget sih. Dia six pack Kabu. Aku one pack. Jadi menurut lo sebelum Masehi? Enggak, karena ini gue agak menggelitik karena menyinggung dengan pertanyaan besar gue. Sebelum, dia bilang sebelum. Oke, kenapa era dulu tuh lebih gampang ya? Nah, Apa karena itu udah banyak yang melanggar konteksnya? Sekarang jadi gak ada yang berani. Since Jesslyn dulu deh. ya ini tambahin aja ya nanti ya. Kalau ada kurang. Di kenapa orang zaman dulu bisa lebih kusuk gitu ya, kesannya ya, lebih terhubung gitu. Lebih atau terhubung gimana? lah, terkoneksi secara dunia fisik. Ya, karena orang zaman dulu tuh lebih polos, Kabo. Mereka lebih percaya akan suatu kesakralan dan lebih serius juga dalam menjalaninya. Serta karena kurangnya hiburan dan kesibukan, jadi mereka tuh nggak terlalu banyak mikir ketika sedang melakukan ritual yang mereka anggap sakral itu. Terus mereka kan juga lebih mengutamakan rutinitas. Kalau kita kan ibaratnya gimana ya, semakin teknologi semakin canggih, otomatis kita semakin banyak ingin melakukan banyak hal. Kita gampang banget ke distract sana, ke distract sini gitu. Kalau mereka itu sistemnya karena udah rutinitas dan oh ya udah gitu ya, memang waktunya sakral ya waktunya sakral. Jadi nggak ada something yang distract lagi gitu. Oke. Kali kalau mau dipahami secara akal logika, mungkin pada saat dulu itu tuh ilmu ya keilmuan lah ya belum berkembang banget ya nggak sih? Ya mungkin basically karena ya zaman dulu kan kayak keilmuan dan lain-lain kan belum ditemukan juga ya. Jadi masih paham-paham seperti itu tuh orang-orang lebih polos lah konteksnya. Apalagi komunikasi juga belum, ya komunikasi baru by mouth doang kan, mulut ke mulut. Sebenarnya kalau pengetahuan sih aku ngerasa memang udah ada dari zaman dulu ya. Cuman mereka itu caranya yang berbeda aja sama manusia modern. Ya, gitu sih. Dan karena rutinitas itu tadi, mereka jadi mikir, oh, Lanjut yes. Ya udah. Dan karena rutinitas itu tadi, mereka jadi mikirnya, oh kalau ini kan waktunya misalnya untuk berdoa, misalnya 2 jam gitu misalnya. Aku lanjutin aja. Karena itu rutinitas itu udah berulang-ulang ya kan, dan juga mereka kepolosannya itu menyambung ke alam bawah sadarnya mereka, Jess. Jadi lebih yakin tanda konteksnya. Keyakinannya itu jadi lebih yakin. Karena hal-hal yang mengandung supranatural, spiritual yang istilahnya tidak bisa diduniawikan gitu kan lah.
mereka lebih percaya itu gitu kan konteksnya. Masalahnya tuh mereka tidak ke distraksi. Itu loh. Iya, Dari itu. tadi aku Tidak bingung terdistraksi. ngomongnya. Tapi kan Iya, permasalahannya distraksi. balik lagi, apakah mungkin kalau zaman dahulu itu ya malaikat-malaikat ataupun sejenisnya kayak belum ada pembatas aja, kadang-kadang suka melakukan kesalahan seperti yang dilakukan Fallen tadi gitu kan. Tidak, katanya. Nah, ini ada angel nggak tahu siapa nih. Bukan itu yang terjadi. Yang terjadi adalah di masa itu vibration dan konsentrasi orang manusia yang hidup itu sangat tinggi dibanding konsentrasi supranatural manusia sekarang. Betul, aku Ini angel setuju nih, itu. gua nggak tahu siapa. Betul. Se-inline sama Jason bilang. Terus dia bilang, that's why yang kalian sebut dengan Tuhan atau apapun itu memberi pesan kepada kami bahwa sampai batas tertentu kami boleh berintervensi karena level kesadarannya manusia saat itu mampu dan relevan dan capable untuk menerima hal-hal seperti itu. Kalau sekarang sudah beda dan kami tidak diperbolehkan mengintervensi layaknya zaman itu. Zaman sekarang kami bahkan minim sekali intervensi. Sebenarnya Willy, kata Keris, masalahnya orang zaman sekarang itu lebih sok tahu, Willy. Kenapa aku berkata seperti ini? Karena mereka semakin memblokir yang seharusnya menjadi pengetahuan mistika, seperti yang katamu, Bo. Kata Keris. Ini Angela bilang, sorry ya Keris ya, aku hanya nyampein apa yang kata Angela ya. Tidak apa-apa, Willy. Lanjutkan, kata Keris. Kira-kira Angela bilang gini, aku tidak tahu siapa dirimu, tapi sepertinya vibrasi sepertimu belum ada ketika zaman yang dimaksud. Katanya begitu, Bo. Vibrasi yang seperti Keris ini. Mereka banyak melakukan penyelewengan, Gitu. menyalahgunakan otoritas, terlalu fokus terhadap diri sendiri dan bersenang-senang, terlalu terbatas akan suatu keyakinan dan suatu rutinitas yang terkadang bisa membawa bumerang, kata Keris. Ini malaikatnya masih kepo terhadap Keris sih. Dia tahu kayak waktu zaman itu HB ini belum ada, dia ngerasa kayak vibrasi Keris itu tidak ada di zaman ini. Maksudnya vibrasi seperti Keris dia ngerasa kok nggak ada di zaman yang aku bilang tulah Mesir lah atau zaman Tophet ini nggak ada. Tapi diam lagi tuh malaikatnya. Silakan. Udah diam lagi gitu. Jika kamu ingin berbicara, saudaraku, kata Keris. Itu Angel ngomong. Angel? Lah, ini Angel? masa Angel nggak tahu HB? Enggak, dia bilang kayak vibrasi Bukan. yang Keris ini nggak ada di zaman yang kita maksud. Makanya ya Angelnya kayak, kan kita fokusnya pikiran gue, dia nebeng pikiran gue kan. Gue lagi fokusnya ke Tophet dan ke kawan-kawan. Dia ngerti, dia bilang kayak di zaman itu yang vibrasi seperti Keris nggak ada. Memang HB kan pengetahuan kita ya, anomali itu nggak dari sebelum Masehi, Bo. HB itu baru. HB itu baru. Zaman Pantekosta. Iya, tanpa bermaksud religius, tapi kira-kira setelah itu, setelah Pantekosta itu. Oke, balik lagi ke laptop. Oke, kita langsung aja deh. Tadi udah deduksi kayaknya lebih banyak ke Tophet. Nah, dari Tophet sendiri sebelum kita nanti akan melakukan perjalanan ATI, Astral Traveling Investigation, gue pengen tahu dulu nih ke gerejanya nih, Saint Louis. Nah, Saint Louis gimana nih? Nah, kalau di Saint Louis itu banyak banget ibaratnya yang udah nunggu sih sebenarnya di sana, Kabo. Semuanya tua-tua. Dan waktu aku nge-scan, ada suara iblis, salah satu iblis yang ada di sana tuh ngomong kayak gini. Itu pusat pertemuan Antara? Oke. Antara apa, Jess? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Tapi pokoknya gereja itu bukan tempat sembarangan. Zaman dulunya itu merupakan pusat pertemuan, kalau kata si iblis itu. Mungkin tim kreatif bisa bantu. Oke, jadi nih kalau dari sejarahnya ya, aku jelasin dulu ya. Jadi Saint Louis Cathedral ini nih, Cathedral, gereja Saint Louis
Ya gereja Saint Louis aja. Jadi meskipun bukan peninggalan Romawi, gereja ini nih dibangun di atas Bukit Birsa yang dulu merupakan pusat ibadah penting bagi masyarakat Kartago dan Romawi. Dibangun oleh Prancis pada abad ke-19 untuk mengenang Raja Louis IX yang meninggalnya di Tunisia selama Perang Salib ke-8. Dan saat ini sudah tidak berfungsi sebagai gereja, tetapi dialihfungsikan sebagai acara budaya alias ajeb-ajeb. Ya banyaklah party-party atau event-event, jadi kayak tempat I.O. gitu loh, atau apa gitu loh, konser dan lain-lain tuh banyak di sini ya sekarang ya, di era sekarang. Tapi di era dulu tetap masih sebagai ya gereja gitu kan ya. Walaupun dulunya apa sebelum dijadikan ini? Kalau sebelum gereja di masa Romawi dia dulu tempat pusat pemerintahan, terus pusat budaya juga. Di Kartago sebagai tempel sih kalau zaman Kartago. Tapi udah ada. Jadi ini didesain ulang atau dibangun ulang pada zaman era Prancis ini nih? Enggak sih. Dulu kan rata. Mereka dari zaman Kartago terus diserang Romawi, akhirnya rata. Dibangun lagi oleh Romawi sebagai pusat pemerintahan dan lain-lain, pusat budaya gitu kan. Terus terjadinya perang salib. Terus rata lagi. Jadinya ya sebenarnya Rata terus lah ya. Oke, dari segi bangunan mungkin ya dulu nggak kayak gini nih kalau kita ngomongin era-era zamannya si Kartago ya. Tapi kayaknya ini dibangun, intinya gereja ini dibangun di era ke-19. abad 19 tahun 18 sekian. Nah, Setelah Masehi kan? setelah Masehi. Jadi pada zaman kolonialisme Prancis. Oke. Fungsinya apa awalnya gereja? Gereja. I don't think so. Karena gue ngelihat berhubungan dengan bayi lagi. Seriusan lo? Beneran? Oke, fix. Itu yang ngasih tau gue Arka. Gitu, kayak dia ngecium, dia yang ngeliat vision berhubungan dengan baby lagi. What's wrong with human? Jadi nanti tergantung lo bawa, biar gue juga inget ya. Ada 2 rahasia besar yang gue pengen ngasih tahu ke the clients. Satu apa tadi gue? Apa rahasia mengenai baby Kenapa sacrifice? baby? Kedua apa tadi? Kenapa para iblis ancient yang di zaman Kartago, Dan Baalbek dan sebelumnya, kawan-kawan mereka pulang kembali ke kampung halamannya? Ini 2 ini saling berhubungan. Pasti kaget the clients. Oke. So kalau gitu gimana nih? Kalau dari Jesselyn gimana? Impressionnya kan tadi udah. Kalau dari lo ada lagi nggak impression ke katedral ini deduksinya? Kalau itu kita langsung ke ETI aja. Mereka tertidur katanya. Ini Arka nih. Sudah lama tidak ada yang mengusik mereka. Wah, ini Bizarro pasti bakal happy nih kalau kesini nih. Aku yang happy, Willy. Kata Legion. Legion, Bizarro, siapapun Arka kesini bakal happy sih. Ini ya walaupun sekarang udah jadi gedung konser ya, tapi kerasa sih dimensi tuh kayak gini nih, kayak nggak ada yang musik, kayak tenang gitu. Bayangin tiba-tiba ada maybe Indigo atau para Arka yang technically ya, sorry ya, gue nggak ada maksud apa-apa. Tapi berapa sih banyak orang Indigo yang kerja bareng Arka? Very minimal kan. Even Arka aja ya, I'm so sorry the clients, yang nemuin kita loh terminologinya. Jadi bisa dihitung jari Di kan. Indonesia. Di Indonesia ya, gue nggak tahu di luar negeri. Tapi kan artinya kalau kata Arka itu hampir nggak pernah disentuh orang-orang seperti kalian dan kaum kami nih. Tiba-tiba datang tak gitu kan, gitu. So, menurut kalian perjalanan pertama kita lebih enak ke Topet apa ke Topet dulu deh. Topet dulu ya? Topet. Karena pestanya akan harus Ya, enggak. berada di akhir ya. So, langsung aja kita masuk ke segmen selanjutnya. Astral Traveling. Siap? Siap. Yes. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk. Kita akan coba nih menguak informasi yang berada di Topet dan juga gereja Katedral Saint Louis. Gereja Saint Louis. Kita akan coba ke sana menguak misterinya, apa yang terjadi pada era masa lalu, dan kenapa 2 rahasia besar yang Bro Will temukan tadi akan kita coba kulik di sana. Langsung aja kita masuk ke segmen Astral Traveling Investigation. Let's go. Samon nih. Samon. Belum juga ATI. Dia agak bungkuk ya Jess ya. Samon. Emang kayak kambing tua sih. Kayak kambing tua nggak? Baunya masih sama, Jess?
bau kambing bandot gitu kan. Iya. Gue curiga, gue coba doa. Ini kita nggak usah ATI deh, kita pakai cara lain. Toh udah datang, tadi gue nyari susah. Kok kamu bisa datang tiba-tiba? Aku mendengar energimu memanggilku. Iya, aku dengar hal yang sama. Dia lucu ngomongnya, aku mendengar energimu memanggilku. Nggak masuk akal ya, tapi dia bilang gitu. Ibarat Ada apa? kayak ada yang mencari kayak gitu. Ya, ada apa? Ya udah, kita ngobrol boleh, Samon. Dia kayak gitu. Ya, ayo. Oh, mau ikut tidak katanya. Ya udah, yuk ATI, ayo. Kita doa dulu yuk. The Clients juga. Jangan percaya dia, Willy, kata Keris. Ya Tuhan, kami ingin Topet. ke Topet Solombo ataupun siapapun entitas yang no, Fallen, please stand down. Kamu udah siap-siap pedang, not now. Ya Tuhan, lindungilah proses ini supaya tidak terjadi kekacauan dan suasana yang kondusif tetap bisa dipelihara. Dalam nama Tuhan, kami mohon jauhkan kami dari kebohongan, tunjukkan kami kebenaran. Amin. Siap, Jess? Oke, Samon. Coba, we follow the game. Kamu ingin ngobrol di mana? Enggak mau di dimensi kamu. Pilih yang lebih netral. Hati-hati, Willy. Kalau kamu nggak mau ke planet Earth, kamu ngajak kita terus-terusan keluar bumi, aku nggak mau. Mendingan gak usah ngomong kita. Even tengah-tengah alam semesta pun nggak mau. Aku dilarang oleh Pleiadian dan yang lain-lain. Jess, kamu ngeliat gak Fallennya kayak ngehunus pedang terus kayak siap gitu loh. Sabar. Aku lihat. Tapi dia nggak berdaya, kayak dia ya agak gitu maksa sih sebenarnya. Jangan ya Alvaro, jangan. Ayo, Samon, one last offer. Kalau mau ngobrol, dia kekeh, Bob. Dia tetap kayak nggak. Kalian yang keluar dari bumi ke luar bumi, ketemu di ini alam gelap yang alam semesta itu. Nggak mau ya, Jess ya? Nggak mau. Sorry, no deal. Keris sudah bilang jangan percaya sama dia. No deal, Samon. Hati-hati, Willy. Sebelahnya Samon siapa tuh? Sudah, Willy, menjauh, Willy. Jauh dah. Willy menjauh, Buka mata. Anjing, dia pinter loh. Dia tahu gue tertarik kan. Jadi ini ada Samon, terus sebelahnya kayak ada yang lebih gede lagi sambil meluk dia. Samon kayak, kamu gak tertarik nih ngobrol sama yang ini. Dia tahu gue tertarik. Maksudnya Samon tahu gue tertarik. Tapi gue ngikut banget ke bukanan. Tarik gue langsung buka mata gue. Siapa itu Bro Will menurut lo? Gak tahu. Demon. Gengnya dia. Udah pasti. Gengnya. Tua juga. Gak tahu. Tapi lebih gede dari Samon. Lebih gede. Tinggi. Lebih tinggi, betul. Lebih tinggi. No deal. Masih kontak lo? Udah gak? Apa? Temennya balik, Samonnya masih di alam semesta nungguin. Ya gue tungguin balik juga aja. Kita main tunggu-tungguan. Jangan tunggu-tungguan juga. Kita lanjut aja ke Topet. Gak bisa, Bo. Ini mesti diberesin dulu. Sebentar ya, The Clients. Hati-hati, Willy. Netralkan hatimu, Willy, kata Keris. Hei Samon, tidak. Aku tidak mau ke alam semesta sana. Tapi ingatlah, kamu tahu namaku, aku juga tahu namamu. Kamu bukan Baal, dan aku tahu kamu siapa. Dan aku bisa mencarimu. Jadi, kalau kamu tidak bersedia ngobrol bersama kami di dimensi planet bumi, dengan hormat kumohon pergilah. Dia kayak, terus kayak pelan-pelan balik ke kampung halamannya. Ini iblis yang waktu kemarin ya, mirip ya. Actually sama, Samon. Terus kayak samar-samar dari jauh, kapanpun kamu mencariku, panggil aku. Dia nggak nawarin Willy. apapun. Sudah, Willy. Sudah, oke, yuk. Kata Topet ya. Keris. Anjir, kok ada efek sampingnya ya? Gue tadi sedikit ngintip ke luar angkasa. Pantesan Keris bilang suruh. Kamu tadi sudah ATI, Willy. Kamu sudah ATI ke atas bumi. Aku melihatnya. Tapi untung aku langsung tarik, Keris. Ada nih efek sampingnya ke gue, nggak enak dadanya. Udah dibilang sama Pleiadian kan, jangan keluar bumi lagi. Gue padahal nggak niat loh, ngintip aja. Tidak bisa, Willy. Iya. Kalau kamu kesana, Minimal sakit. iya. Sakit fisik gue.
ada efek samping. Fokus on konten. Kita ke Topet aja bro Will. Ke dalam goa ininya mau, Jess? Iya, aku juga maunya ke situ. Topet Solombonya ya? Iya. Oke. Kalau di batunya aku cium bau kematian. Oke. Yuk, aku sambil buka mata ya. Iya. Siap? 1, 2, 3. Oke. Kayaknya kita emang ngeliat memori sih, Jess. Tapi nggak tahu apakah memorinya sama atau enggak. Ini zamannya api masih digunain banget, Jess. Betul. Aku ngeliat tiba-tiba di goa itu ya. Aku dulu ya, nggak tahu kamu ngeliatnya apa? Bener ada api. Apinya ya kayak ditaro-taro gitu kan. Iya, dan aku samar-samar ngeliat 3 human. Obor di mana-mana. Iya, obor betul. Terus di tengah mereka snake bow, ular. Ular. Gue nggak tahu ularnya dibakar atau di apa ya, nggak ngerti. Kamu ngeliatnya apa, Jess? Kamu ngeliat nggak? Ya Oh. nggak. Aku lihat ular itu. Kok samar-samar ngeliat ada ukiran ya? Go, kamu dulu. Itu ukiran apa? Hati-hati. Jess, who's holding my bahu, Jess? Siapa yang holding my bahu, Jess? Itu kayak demon deh. Kawel, What itu the kayak bukan manusia.